Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diskusi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya dan juga dengan kaumnya yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang kita cintai ini, dan seluruh pemirsa atau jamaah official TV Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah dan risalah Allah, untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan,
dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surat Asy-Syu'ara, mulai ayat 75 tentang diskusi, atau ayat ini disebut dengan ayat-ayat al-hiwar, ayat-ayat debat, ayat-ayat diskusi. Di sini diskusi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya dan juga dengan kaumnya yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pengajian hari Rabu yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat al-hiwar, ayat dialog antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Antara lain Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertanya, "Iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Ingatlah, kata Allah, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada ayahnya. Ayah Nabi Ibrahim namanya Azar, beserta kepada kaumnya. Nabi Ibrahim bertanya dan berdiskusi, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Ini pertanyaan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kepada kaumnya atau umat Nabi Ibrahim pada waktu itu. Mereka menjawab, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Kaumnya itu menjawab, kami menyembah berhala-berhala, patung-patung, fanadhallu laha 'akifin, dan kami senantiasa menyembah berhala-berhala itu. Artinya tiada hari tanpa menyembah berhala dan tidak pernah menyembah Allah. Kalau orang beriman, la ilaha illallah, la na'budu illallah, tiada yang disembah melainkan Allah. La na'budu illallah, enggak ada yang kita sembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka memberitahu, wahai Ibrahim, kami enggak pernah menyembah Allahmu, dan kami selalu menyembah berhala-berhala dan senantiasa kami menyembahnya, enggak pernah menyembah Allah yang engkau suruh, wahai Ibrahim. Qala hal yasma'unakum iz tad'un. Nabi Ibrahim bertanya, apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu dapat mendengarkanmu ketika kamu berdoa? Nah, ini coba terangkan kepadaku, apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu dapat mendengar ketika kalian berdoa? Au yanfa'unakum au yadurrun, atau berhala-berhala itu bisa mendatangkan manfaat bagimu, atau berhala-berhala itu dapat mendatangkan mudarat bagimu. Disinilah mereka enggak bisa jawab, tetap menyembah berhala. Ketika ditanya mengapa sembah berhala, jawaban mereka adalah qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, kami itu
sudah kami mendapati kakek nenek moyang kami, bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek moyang kami semuanya menyembah berhala. Kadzalika yaf'alun, demikianlah mereka berbuat. Artinya, wahai Ibrahim, engkau jangan berdiskusi dengan kami, engkau jangan berdebat dengan kami enggak paham. Lalu Ibrahim bertanya lagi, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Ibrahim bertanya, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak memahami, atau tidak mencari tahu mengapa kalian menyembah berhala-berhala itu? Antum wa aba'ukumul aqdamun, kamu semua, bapak-bapakmu, nenek moyangmu dari dahulu menyembah berhala. Mengapa kamu tidak membuat penelitian? Mengapa kamu tidak mencari tahu? Mengapa kamu tidak memperhatikan? Setiap kali kamu memohon kepada berhala-berhala itu, dia tidak bergerak, tidak hidup. Jadi tidak, kamu yang mendoakan itu, berhala-berhala tidak bisa menanggapinya. Dan ketahuilah oleh kalian semua, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa berhala-berhala itu, patung-patung yang kalian sembah itu adalah musuh-musuhku. Aku enggak senang kepada berhala-berhala ini dan aku akan menghancurkannya. Aku aku bermusuhan dengan berhala-berhala yang kalian sembah. Illa rabbal alamin, kecuali Allah, Tuhan pemilik alam yang aku sembah. Dan aku tidak bermusuhan dengan Allah, tapi dengan berhala-berhala yang kalian sembah, patung-patung yang kalian sembah, aku bermusuhan dengannya dan akan menghancurkannya. Kecuali illa rabbal alamin, kecuali Allah, Tuhan pemilik alam. Ini yang abadi, yang lain semuanya hancur, dan berhala-berhala itu akan kuhancurkan. Aku tunduk hanya kepada Allah. Illa rabbal alamin, kecuali kepada Allah, Tuhan pemilik alam. Aku menyembah, aku tunduk, aku taat kepadanya, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini ayat ini termasuk ke dalam ayat-ayat jadal atau ayat al-hiwar fil Quran al-Karim. Ayat-ayat tentang dialog, ayat-ayat tentang diskusi, ayat-ayat tentang debat di dalam Al-Quran. Ada debat Nabi Musa dengan Firaun, ada debat Nabi Ibrahim dengan Namrud, dan para nabi, para rasul dengan musuh-musuhnya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kafir-kafir Mekah. Itu selalu terjadi dialog para nabi ini difirmankan kembali oleh Allah. Maka boleh ditambah di sini, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bilisani Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman melalui lidah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, contoh lain, Allah berfirman bilisani Luqman, ya bunayya, wahai anakku. Anak siapa? Anak Luqman, bukan anak Allah. Jadi Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam, tentang kisah Luqman, seorang aulia Allah yang sangat alim. Petuah-petuahnya difirmankan kembali oleh Allah
dalam bentuk qasasul Quran, cerita-cerita yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, di sini setelah Nabi Ibrahim berdiskusi, berdebat dengan kaumnya, Nabi Ibrahim memperkenalkan siapa Allah itu. Allazi khalaqani fahuwa yahdini. Allah yang telah menciptakan aku dan Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim ini awal-awalnya ragu, sampai-sampai dia mencari Tuhan dan minta sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah itu benar-benar sebagai pencipta. Allah memperlihatkan seekor burung disuruh cincang-cincang, engkau tempatkan di sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Nanti panggil kembali. Allah menghidupkan kembali burung yang telah dicincang oleh Nabiullah Ibrahim, disuruh tandai, jangan bertukar nanti sebelum kamu sembelih itu, sebelum kamu cincang-cincang dagingnya, kamu tandai secara persis burung yang menjadi bukti bahwa Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan kembali. Nabi Ibrahim bersujud kepada Allah. Allah itu benar-benar ada. Daging atau burung yang sudah dicincang-cincang dipanggil kembali oleh Allah, dia hidup kembali. Begitu agungnya Allah Azza wa Jalla. Dan manusia juga dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memperkenalkan kepada Ibrahim alaihissalam tentang Allah, dan Ibrahim memperkenalkan kepada kaumnya supaya kaumnya tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi menyembah patung-patung, tidak lagi menyembah berhala-berhala. Jadi di zaman Nabi Ibrahim dan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan 300 tahun ke atas itu, Masya Allah, sangat sedikit orang yang beriman pada Allah. Mereka percaya kepada patung-patung, kepada dewa-dewa, dan mereka mengagungkan, sangat percaya kepada patung-patung dan dewa-dewa, sehingga ada anak-anak yang disembelih lehernya, anak-anak gadis cantik disembelih lehernya dipersembahkan ke Sungai Nil. Sungai Nil itu di Mesir. Karena ada satu kepercayaan dewa-dewa minta leher manusia. Begitu bodohnya mereka. Itu zaman sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anak-anak kecil yang baru lahir diambil, kemudian lehernya dipersembahkan ke dewa-dewa. Begitu bodohnya zaman setelah Nabiullah Ibrahim. Begitu bodohnya zaman sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah menguji Nabiullah Ibrahim untuk berkurban. Yang dikurbankan bukan manusia, tetapi bizibhin azim, sembelihan yang besar, seperti kibshan kabira, kambing yang besar, itulah yang disembelih. Nah sekarang yang disembelih seperti unta, seperti sapi, kerbau, kambing, kibas, supaya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menjadi bahan sembelihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian wa fadainahu bizibhin azim. Allah ganti leher manusia, Allah ganti supaya manusia jangan disembelih, maka Allah perintahkan untuk menyembelih zibhan kabira, yaitu sembelihan-sembelihan yang besar, atau hewan-hewan ternak yang sehat, kambing-kambing yang sehat, biri-biri yang sehat, sapi yang sehat, unta yang sehat, kerbau yang sehat. Itulah makna wa fadainahu bizibhin azim, dan kami ganti dengan sembelihan-sembelihan yang besar.
yang sehat, sampai kulitnya pun nggak boleh berkurap. Begitu indahnya ajaran Islam kepada hewan yang mau dikurbankan, sampai ke kulitnya menyenangkan dilihat. Berarti tidak nyukur aceh hana mukude, hana mukurap, hana luat. Karena luat itu berasal dari luar. Kalau kulitnya itu sudah berkurap, kudis, sudah pandangan menjadi tak indah. Maka dalam tata tertib hewan kurban itu sampai-sampai disuruh cari mata yang masih sempurna, kaki yang masih sempurna, kulit yang masih sempurna, dan senang dilihatnya. Tidak berkurap, tidak berpenyakit. Sampai ke situ Allah mengajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga nabi-nabi lainnya, sampai dengan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi khataman nabiyyin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Itulah syariat yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam berbagai macam pengetahuan. Kemudian Nabi Ibrahim bukan hanya berdiskusi dengan ayah dan kaumnya, tapi juga mengajarkan berbagai macam ilmu. Siapa yang menciptakan kita? Allazi khalaqani fahuwa yahdi. Allah lah yang telah menciptakan aku, dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepadaku. Artinya, wahai ayah, wahai kaumku semuanya, bertuhanlah kepada Allah. La ilaha illallah, la na'budu illallah. Itu sejak dahulu sudah terdengar kalimat ini. Bukan hanya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Adam, istrinya Hawa sudah mulai disuruh ucapkan kalimat la ilaha illallah, la na'budu illallah, sampai dengan turun temurun sampai ke zaman kita. Meskipun Rasul kita telah tiada, tetap kalimat ini yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Itulah yang diajarkan oleh nabi-nabi. Sampai dengan ke Nabi Ibrahim, mengajarkan supaya umat ini jangan syirik, jangan menyembah selain Allah, jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung, jangan menyembah dewa-dewa, dan jangan menyembah pohon-pohon kayu yang besar. Berarti yang besar nggak boleh disembah, yang kecil juga nggak boleh. Bukan berarti jangan menyembah pohon-pohon besar, pohon-pohon kecil boleh, nggak boleh juga. Semuanya sudah ditetapkan bahwa Allah lah yang telah menciptakan aku, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Allah yang menciptakan kalian semua. Allah yang telah menciptakan aku, Allah jua yang memberikan hidayah kepadaku. Allah yang telah menciptakan kalian semuanya, dan Allah jua yang memberikan hidayah dan petunjuk kepada kalian semua. Jadi ternyata orang itu tidak sanggup diskusi dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak sanggup untuk berdiskusi dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim memperkenalkan lagi siapa Allah itu. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah lah yang memberi makan kepadaku, dan Allah lah yang memberikan minum kepadaku. Makanan, minuman, itu Allah yang menyuguhkan kepada seluruh umat manusia. Tapi kadang-kadang manusia ya biasa saja. Setiap hari dia makan harta yang diberikan oleh Allah, dan setiap saat dia minum air suguhan Allah. Kita lihat saja air laut itu, miliaran ikan setiap hari dikeluarkan.
Saya sering waktu lihat dari Lambaru, kalau pergi dari arah Bakoi, sekarang udah bagus jalannya, ke Madrasah Ulumul Quran, tiap hari Senin dan Kamis berkantor di sana. Saya melihat jumlah ikan, orang yang menjual ikan sejak dari Bakoi sampai dengan ke Lambaru, sampai ke Jalan Muk, itu mungkin sampai 10.000 ikan di satu tempat saja seperti itu. Berarti berapa jumlah ikan yang setiap hari diambil oleh manusia secara gratis dari Allah dengan air yang sangat banyak dari laut itu. Dari air asin Allah bisa mengeluarkan ikan yang tidak asin, ya, ikan yang kita ambil itu tongkol, bandeng dan sebagainya. Kalau bandeng di ini kita lihat dari air asin keluar ikan-ikan yang tawar. Pemberian Allah, setiap hari miliaran ikan diambil di laut, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim memperkenalkan, ini ingat ya, bahwa ikan di laut itu bukan hanya di zaman kita. Sejak Allah menciptakan manusia sudah ada ikan untuk makanan manusia. Nabi Adam disuguhkan juga pemberian oleh Allah. Sejak adanya laut sudah ada ikan. Jadi ini pemberian Allah. Nabi Ibrahim berdiskusi, apakah kalian gak kenal bahwa Allah yang aku sembah itu adalah Allah yang menciptakan aku, dan Allah yang memberikan petunjuk kepadaku, Allah yang memberi makan kepadaku, dan Allah yang memberi minum kepadaku dan juga kepada kalian semua. Artinya hilang bahan, habis bahan diskusi dengan para nabi, karena diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi Nabi Ibrahim memperkenalkan, wahai kalian semua, sembahlah Allah, Allah yang memberikan hidayah kepadamu, Allah yang menciptakanmu, Allah yang memberi makan kepadamu, Allah yang memberikan minum kepadamu. Wa iza maridtu fahuwa yashfini, dan bila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Ini kita lihat ya, betul seperti kata dokter. Memang orang kalau sakit, dia tidak boleh meninggalkan dokter atau orang yang bisa mengobatinya. Kalau kamu meninggalkan dokter dan orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, kamu akan menderita dengan penyakitmu. Kalau engkau meninggalkan ulama dan orang-orang yang berpendidikan, kamu akan menderita dengan kebodohanmu. Jadi ada dua. Kalau kita tidak terlilit penyakit, berobatlah, carilah orang-orang yang ahli di bidang kesehatan. Dan supaya tidak tertimpa bodoh sepanjang masa, maka bergaullah dengan orang-orang baik, dengan orang-orang berilmu dan orang-orang yang bisa mengajarkan kita seperti para ulama. Mengapa umat Islam yang tidak gila, yang tidak stres, tidak salat? Karena dia meninggalkan ulama, meninggalkan guru, akhirnya hidup dalam kebodohan. Jadi ada kata-kata hikmah menyatakan, kalau kamu ingin tetap dalam kebodohanmu, maka tinggallah para ulama dan ahli-ahli ilmu. Kalau kamu tetap berpenyakit dan sakitmu abadi, engkau tinggalkanlah dokter atau orang-orang yang ahli dalam mengobatimu. Apa maksudnya di sini? Kita disuruh bertawakal, artinya bukan hanya berdoa, tapi juga berusaha. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang baik. Selama ini mungkin ada umat Islam yang tidak salat, salatlah. Kalau enggak akan habis penyakit bodoh itu. Gila pun tidak. Kalau orang gila sudah dimaafkan Allah. Maka kita jangan abadi dalam kebodohan. Misalnya enggak bisa baca Quran, sampai tua enggak bisa baca Quran. Jangan sampai abadi dalam kebodohan. Belajar, cari ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, mengabaikan ibadah kepada Allah,
seperti umat Islam yang lalai di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah, kita sudah sering menjelaskan, ada dosa, ada kekurangan, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan jangan lagi mengulangi hal-hal yang mengandung dosa, yang mengandung maksiat, tapi bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi makan, Allah yang memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita semua, Allah lah yang menyembuhkan penyakit ketika kita sakit. Ada memang orang yang sakit tidak berobat, sembuh sendiri, ada, banyak itu. Kita lihat misalnya ya, saya kemarin memperhatikan, seminggu yang lalu memperhatikan, ada seekor kucing yang berjalan kakinya sudah patah, tapi beberapa hari kemudian siapa yang membantunya sehingga dia udah bisa jalan? Allah, ya kan? Allah, kakinya kan dia nggak bisa berjalan, udah patah satu kakinya. Tapi kemudian seminggu kemudian kita lihat kucing ini sudah dalam keadaan sehat kembali. Siapa yang menyembuhkannya? Allah. Karena dia tidak datang, si kucing ini nggak datang ke tukang urut, dia ke tukang pijat, nggak ada. Sembuh, disembuhkan oleh Allah. Maka percayalah kepada ayat ini, wa iza maridtu fahuwa yashfini, dan bila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkannya. Mungkin Bapak Ibu yang sedang mendengarkan radio Baitur Rahman atau radio RRI dan radio-radio lainnya pernah sakit, tidak ke dokter pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya jangan juga hidup pasrah, tetapi sebagai pengalaman kita di alam ini bahwa ada hal-hal yang kita tidak menduga sakit itu sembuh dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak berani nanya kepada orang-orang, tetapi ketika melihat ada binatang-binatang yang pernah kakinya patah, nggak bisa jalan, 1 minggu kemudian siapa yang mengurutnya itu? Siapa yang memijatnya? Siapa yang membantu terkilirnya kaki dari kucing atau anjing? Allah yang menyembuhkan seluruh makhluk dan hamba-hambanya. Wallazi yumituni summa yuhyini, Allah yang mematikan aku dan Allah yang menghidupkannya. Ini setiap saat kita melihat ada saudara-saudara kita yang dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Tadi di Tungkup ada seorang dosen, Dr. Fauzi Ismail, telah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Setiap manusia yang sudah meninggal ini akan dihidupkan kembali di yaumil mahsyar. Jadi yang terakhirnya bukan mati, yang terakhir hidup. Apakah hidup di alam surga atau hidup di neraka? Maka orang-orang yang beriman akan dikumpulkan oleh Allah ke dalam surga, bahkan didekatkan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, dan Allah mendekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Surga itu tidak jauh. Nah, ini berkali-kali saya menerangkan, umat Islam jangan risau. Meskipun semakin hari semakin banyak, sudah mencapai 2 miliar lebih, bagi Allah sangat mudah untuk memasukkan hamba-hambanya yang sudah Islam, yang sudah beriman dan benar-benar beriman kepada Allah, tidak mencampurinya dengan maksiat kepada Allah. Allah tempatkan di dalam surga dengan sangat mudah, tidak antri, ghaira ba'id, tidak jauh. Jadi semuanya diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazi yumituni summa yuhyin.
Siapa itu Allah? Allah yang mematikan aku dan Allah yang menghidupkan aku. Sekarang kita posisi dalam keadaan hidup. Dulu sebelum ditiupkan roh di alam kandungan pernah mati, dihidupkan roh, hidup, kemudian lahir ke alam dunia seperti sekarang ini. Nggak tahu kita berapa umur kita, nggak tahu kapan misalnya seseorang itu meninggal. Ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun, seperti misalnya Mahathir Muhammad usia 92 tahun baru menjadi Perdana Menteri kali yang kedua. Ada sebagian orang tidak mencapai usianya 92 tahun, 29 tahun sudah meninggal dunia. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting untuk kita ketahui, yang terakhirnya adalah bukan mati tapi hidup. Hidup di dalam surga atau hidup di dalam neraka. Di akhirat hanya dua tempat, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'iri. Sekelompok manusia ada di dalam surga dan sekelompok lagi ada di dalam neraka. Yang sangat kita sayangkan, hidup di dalam neraka, la yamutuna wa la yahyauna. Tidak mati, tidak hidup, tapi dalam azab dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita pada malam ini, ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak serta qasasul Quran dan cerita-cerita di dalam kitab suci Al-Quran mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah